Rahasia Kesehatan. Dr. John Hagelin, fisika kuantum dan ahli kebijakan publik. Tubuh kita sebenarnya adalah produk dari pikiran kita. Kita mulai memahami dalam ilmu kedokteran sejauh mana sifat pikiran dan emosi benar-benar menentukan substansi fisik dan struktur serta fungsi tubuh kita. Dr. John DeMartini, kami telah mengetahui dalam seni penyembuhan efek placebo. Placebo adalah sesuatu yang seharusnya tidak berdampak dan tidak berpengaruh pada tubuh, seperti pil gula. Anda memberitahu pasien bahwa ini sama efektifnya, dan yang terjadi adalah placebo terkadang memiliki efek yang sama, jika bukan efek yang lebih besar, daripada obat yang seharusnya dirancang untuk efek tersebut. Mereka telah menemukan bahwa pikiran manusia adalah faktor terbesar dalam seni penyembuhan, terkadang lebih dari obat. Saat Anda menyadari besarnya rahasia, Anda akan mulai melihat dengan lebih jelas kebenaran mendasar dari kejadian-kejadian tertentu dalam umat manusia, termasuk di bidang kesehatan. Efek placebo adalah fenomena yang kuat. Ketika pasien berpikir dan benar-benar percaya bahwa tablet adalah obat, mereka akan menerima apa yang mereka yakini, dan mereka akan sembuh. Dr. John DeMartini, jika seseorang berada dalam situasi di mana mereka sakit dan mereka memiliki alternatif untuk mencoba mengeksplorasi apa yang ada dalam pikiran mereka yang menciptakannya, versus menggunakan obat-obatan, jika itu adalah situasi akut yang benar-benar dapat membawa kematian bagi mereka, maka jelas obatnya adalah hal yang bijaksana untuk dilakukan, sementara mereka mengeksplorasi tentang apa pikiran itu. Jadi Anda tidak ingin meniadakan obat. Setiap bentuk penyembuhan memiliki tempat. Penyembuhan melalui pikiran dapat bekerja secara harmonis dengan obat-obatan. Jika rasa sakit terlibat, maka obat-obatan dapat membantu menghilangkan rasa sakit itu, yang kemudian memungkinkan orang tersebut untuk dapat fokus dengan kekuatan besar pada kesehatan. Memikirkan kesehatan yang sempurna adalah sesuatu yang dapat dilakukan siapapun secara pribadi di dalam diri mereka sendiri, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar mereka. Lisa Nichols, alam semesta adalah mahakarya kelimpahan. Ketika Anda membuka diri untuk merasakan kelimpahan semesta, Anda akan mengalami keajaiban, kegembiraan, kebahagiaan, dan semua hal hebat yang dimiliki semesta untuk Anda, kesehatan yang baik, kekayaan yang baik, sifat yang baik. Tetapi ketika Anda menutup diri dengan pikiran negatif, Anda akan merasakan ketidaknyamanan, Anda akan merasakan sakit, Anda akan merasakan sakit, dan Anda akan merasa seolah-olah setiap hari menyakitkan untuk dilalui. Dr. Ben Johnson, dokter, penulis, dan pemimpin dalam penyembuhan energi. Kami memiliki 1000 diagnosis dan penyakit berbeda di luar sana. Mereka hanya mata rantai yang lemah. Itu semua adalah hasil dari satu hal, stres. Jika Anda memberikan tekanan yang cukup pada rantai dan Anda memberikan tekanan yang cukup pada sistem, maka salah satu tautan putus. Semua stres dimulai dengan satu pikiran negatif. Satu pikiran yang tidak terkendali, dan kemudian lebih banyak pikiran datang dan lebih banyak lagi, sampai stres terwujud. Efeknya adalah stres, tetapi penyebabnya adalah pikiran negatif, dan semuanya dimulai dengan satu pikiran negatif kecil. Tidak peduli apa yang mungkin telah Anda wujudkan, Anda dapat mengubahnya, dengan satu pikiran positif kecil dan kemudian yang lain. Dr. John DeMartini, fisiologi kita menciptakan penyakit untuk memberi kita umpan balik, untuk memberitahu kita bahwa kita memiliki perspektif yang tidak seimbang, atau kita tidak mencintai dan bersyukur. Jadi tanda dan gejala tubuh bukanlah sesuatu yang mengerikan. Dr. DeMartini memberitahu kita bahwa cinta dan syukur akan melarutkan semua hal negatif dalam hidup kita, apapun bentuknya. Cinta dan syukur dapat membelah lautan, memindahkan gunung, dan menciptakan keajaiban. Dan cinta serta syukur dapat melarutkan segala penyakit. Michael Bernard Beckwith, pertanyaan yang sering diajukan adalah, ketika seseorang telah memanifestasikan penyakit di pelipis tubuh atau semacam ketidaknyamanan dalam hidup mereka, dapatkah itu dibalikkan melalui kekuatan pemikiran, benar? Dan jawabannya pasti, iya. Tertawa adalah obat terbaik. Katie Goodman, sebuah kisah pribadi. Saya didiagnosa menderita kanker payudara. Saya benar-benar percaya dalam hati saya, dengan iman saya yang kuat, bahwa saya sudah sembuh. Setiap hari saya akan berkata, terima kasih atas kesembuhan saya. Berkali-kali saya berkata, terima kasih atas kesembuhan saya. Saya percaya dalam hati saya bahwa saya telah sembuh. Saya melihat diri saya seolah-olah kanker tidak pernah ada di tubuh saya.
Salah satu hal yang saya lakukan untuk menyembuhkan diri sendiri adalah menonton film yang sangat lucu. Yang kami lakukan hanyalah tertawa, tertawa, dan tertawa. Kami tidak mampu untuk menempatkan stres dalam hidup saya, karena kami tahu stres adalah salah satu hal terburuk yang dapat Anda lakukan saat Anda mencoba untuk menyembuhkan diri sendiri. Dari saat saya didiagnosis hingga saat saya sembuh adalah sekitar 3 bulan. Dan itu tanpa radiasi atau kemoterapi. Kisah indah dan inspiratif dari Kathy Goodman ini menunjukkan 3 kekuatan luar biasa yang bekerja, kekuatan syukur untuk menyembuhkan, kekuatan iman untuk menerima, dan kekuatan tawa dan kegembiraan untuk menghilangkan penyakit dalam tubuh kita. Kathy terinspirasi untuk memasukkan tawa sebagai bagian dari penyembuhannya, setelah mendengar tentang kisah Norman Cousins. Norman telah didiagnosis dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Para dokter mengatakan kepadanya bahwa dia hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup. Norman memutuskan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selama 3 bulan yang dia lakukan hanyalah menonton film lucu dan tertawa, tertawa, tertawa. Penyakit itu meninggalkan tubuhnya dalam 3 bulan itu, dan para dokter menyatakan kesembuhannya sebagai keajaiban. Saat dia tertawa, Norman melepaskan semua hal negatif, dan dia melepaskan penyakitnya. Tertawa benar-benar obat terbaik. Dr. Ben Johnson. Kita semua datang dengan program dasar bawaan. Ini disebut penyembuhan diri. Anda mendapatkan luka, itu tumbuh kembali bersama. Anda terkena infeksi bakteri, sistem kekebalan datang dan merawat bakteri itu, dan menyembuhkannya. Sistem kekebalan tubuh dibuat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bob Proctor. Penyakit tidak dapat hidup dalam tubuh yang dalam keadaan emosional yang sehat. Tubuh Anda mengeluarkan jutaan sel setiap detik, dan juga menciptakan jutaan sel baru pada saat yang bersamaan. Dr. John Hagelin. Faktanya, bagian tubuh kita secara harfiah diganti setiap hari. Bagian lain memakan waktu beberapa bulan, bagian lain beberapa tahun. Tetapi dalam beberapa tahun kita masing-masing memiliki tubuh fisik yang benar-benar baru. Jika seluruh tubuh kita diganti dalam beberapa tahun, seperti yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, lalu bagaimana bisa degenerasi atau penyakit itu tetap ada di tubuh kita selama bertahun-tahun? Itu hanya dapat dipertahankan di sana dengan pikiran, dengan mengamati penyakitnya, dan dengan perhatian yang diberikan pada penyakit itu. Pikirkan pikiran kesempurnaan. Pikirkan pikiran kesempurnaan. Penyakit tidak dapat ada dalam tubuh yang memiliki pikiran yang harmonis. Ketahuilah bahwa hanya ada kesempurnaan, dan saat Anda mengamati kesempurnaan, Anda harus memanggilnya kepada Anda. Pikiran yang tidak sempurna adalah penyebab semua penyakit manusia, termasuk penyakit, kemiskinan, dan ketidakbahagiaan. Ketika kita memikirkan pikiran negatif, kita memotong diri kita sendiri dari warisan kita yang sah. Nyatakan dan niatkan, saya memikirkan pikiran yang sempurna. Saya hanya melihat kesempurnaan. Aku adalah kesempurnaan. Saya membuang setiap kekakuan dan kurangnya kelincahan langsung dari tubuh saya. Saya fokus untuk melihat tubuh saya sefleksibel dan sesempurna anak kecil, dan setiap sendi yang kaku dan sakit menghilang. Saya benar-benar melakukan ini dalam semalam. Anda dapat melihat bahwa keyakinan tentang penuaan ada dalam pikiran kita. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa kita memiliki tubuh baru dalam waktu yang sangat singkat. Penuaan adalah pemikiran yang terbatas, jadi lepaskan pikiran-pikiran itu dari kesadaran Anda dan ketahuilah bahwa tubuh Anda baru berumur beberapa bulan, tidak peduli berapa banyak ulang tahun yang telah Anda catat di pikiran Anda. Untuk ulang tahun Anda berikutnya, bantulah diri Anda sendiri dan rayakan itu sebagai ulang tahun pertama Anda. Jangan tutupi kue Anda dengan 60 lilin, kecuali jika Anda ingin memanggil penuaan kepada Anda. Sayangnya, masyarakat Barat telah terpaku pada usia, dan pada kenyataannya tidak ada hal seperti itu. Anda dapat memikirkan cara Anda menuju kondisi kesehatan yang sempurna, tubuh yang sempurna, berat badan yang sempurna, dan awet muda. Anda dapat mewujudkannya melalui pemikiran konsisten Anda tentang kesempurnaan. Bob Proctor. Jika Anda memiliki penyakit, dan Anda berfokus padanya, dan Anda berbicara kepada orang-orang tentangnya, Anda akan membuat lebih banyak sel yang sakit. Lihat diri Anda hidup dalam tubuh yang sangat sehat. Biarkan dokter yang merawat penyakitnya. Salah satu hal yang sering dilakukan orang ketika sedang sakit adalah membicarakannya sepanjang waktu.
Itu karena mereka memikirkannya sepanjang waktu, jadi mereka hanya mengungkapkan pikiran mereka. Jika Anda merasa sedikit tidak sehat, jangan membicarakannya, kecuali jika Anda menginginkan lebih. Ketahuilah bahwa pikiran Anda bertanggung jawab dan ulangi sesering mungkin, saya merasa luar biasa. Saya merasa sangat baik, dan benar-benar merasakannya. Jika Anda merasa tidak enak badan dan seseorang bertanya kepada Anda bagaimana perasaan Anda, bersyukurlah bahwa orang itu telah mengingatkan Anda untuk memikirkan pikiran tentang perasaan yang baik. Ucapkan hanya kata-kata yang Anda inginkan. Anda tidak dapat menangkap apapun kecuali jika Anda pikir Anda bisa, dan berpikir Anda bisa mengundangnya kepada Anda dengan pikiran Anda. Anda juga mengundang penyakit jika Anda mendengarkan orang berbicara tentang penyakit mereka. Saat Anda mendengarkan, Anda memberikan semua pikiran dan fokus Anda pada penyakit, dan ketika Anda memberikan semua pemikiran Anda pada sesuatu, Anda memintanya. Dan Anda tentu saja tidak membantu mereka. Anda menambahkan energi untuk penyakit mereka. Jika Anda benar-benar ingin membantu orang itu, ubah percakapan menjadi hal-hal yang baik, jika Anda bisa, atau lanjutkan. Saat Anda pergi, berikan pikiran dan perasaan Anda yang kuat untuk melihat orang itu dengan baik, lalu lepaskan. Lisa Nichols. Katakanlah Anda memiliki dua orang, keduanya dilanda sesuatu, tetapi satu memilih untuk fokus pada kegembiraan. Seseorang memilih untuk hidup dalam kemungkinan dan harapan, berfokus pada semua alasan mengapa dia harus bersukacita dan bersyukur. Kemudian Anda memiliki orang kedua. Diagnosis yang sama, tetapi yang kedua memilih untuk fokus pada penyakitnya, rasa sakitnya, dan celakalah aku. Bob Dyle. Ketika orang benar-benar fokus pada apa yang salah dan gejalanya, mereka akan mengabadikannya. Penyembuhan tidak akan terjadi sampai mereka mengalihkan perhatian mereka dari sakit menjadi sehat. Karena itulah hukum tarik-menarik. Mari kita ingat, sejauh yang kita bisa, bahwa setiap pikiran yang tidak menyenangkan adalah hal buruk yang secara harfiah dimasukkan ke dalam tubuh. Prentice Mulford, Dr. John Hagelin. Pikiran yang lebih bahagia pada dasarnya mengarah pada biokimia yang lebih bahagia. Tubuh yang lebih bahagia dan lebih sehat. Pikiran dan stres negatif telah terbukti secara serius menurunkan tubuh dan fungsi otak, karena pikiran dan emosi kita yang terus-menerus menyusun kembali, mengatur ulang, menciptakan kembali tubuh kita. Tidak peduli apa yang telah Anda wujudkan sehubungan dengan tubuh Anda dapat mengubahnya, luar dan dalam. Mulailah memikirkan pikiran-pikiran bahagia dan mulailah menjadi bahagia. Kebahagiaan adalah keadaan perasaan. Anda memiliki jari Anda pada tombol, merasa bahagia. Tekan sekarang dan tekan terus jari Anda dengan kuat, apapun yang terjadi di sekitar Anda. Dr. Ben Johnson. Singkirkan stres fisiologis dari tubuh, dan tubuh melakukan apa yang dirancang untuk dilakukan. Itu menyembuhkan dirinya sendiri. Anda tidak perlu berjuang untuk sembuh dari penyakit. Proses sederhana untuk melepaskan pikiran negatif akan memungkinkan kondisi kesehatan alami Anda muncul di dalam diri Anda. Dan tubuh Anda akan sembuh dengan sendirinya. Michael Bernard Beckwith. Saya telah melihat ginjal beregenerasi. Saya telah melihat kanker dibubarkan. Saya telah melihat penglihatan membaik dan kembali. Saya telah memakai kacamata baca selama sekitar 3 tahun sebelum saya menemukan rahasia. Suatu malam ketika saya menelusuri pengetahuan rahasia selama berabad-abad, saya menemukan diri saya meraih kacamata saya untuk melihat apa yang saya baca. Dan aku berhenti di jalurku. Kesadaran atas apa yang telah saya lakukan mengejutkan saya seperti sambaran petir. Saya telah mendengarkan pesan masyarakat bahwa penglihatan berkurang seiring bertambahnya usia. Saya telah melihat orang-orang merentangkan tangan mereka sehingga mereka bisa membaca sesuatu. Saya telah memberikan pemikiran saya pada penglihatan yang berkurang seiring bertambahnya usia, dan saya telah membawanya kepada saya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi saya telah melakukannya. Saya tahu bahwa apa yang telah saya wujudkan dengan pikiran dapat saya ubah, jadi saya segera membayangkan diri saya melihat sejelas ketika saya berusia 21 tahun. Saya melihat diri saya di restoran gelap, di pesawat, dan di komputer saya, membaca dengan jelas dan mudah. Dan saya berkata berulang-ulang, saya dapat melihat dengan jelas, saya dapat melihat dengan jelas. Saya merasakan perasaan syukur dan kegembiraan karena memiliki visi yang jelas.
Dalam 3 hari penglihatan saya telah pulih, dan saya sekarang tidak memiliki kacamata baca. Saya bisa melihat dengan jelas. Ketika saya memberitahu Dr. Ben Johnson, salah satu guru dari The Secret, tentang apa yang telah saya lakukan, dia berkata kepada saya, apakah Anda menyadari apa yang terjadi pada mata Anda sehingga Anda melakukan itu dalam 3 hari? Saya menjawab, tidak, dan syukurlah saya tidak tahu, jadi pikiran itu tidak ada di kepala saya. Saya hanya tahu saya bisa melakukannya, dan saya bisa melakukannya dengan cepat. Terkadang lebih sedikit informasi lebih baik. Dr. Johnson melenyapkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dari tubuhnya sendiri, sehingga pemulihan penglihatan saya tampaknya tidak berarti apa-apa bagi saya dibandingkan dengan kisah keajaibannya sendiri. Sebenarnya, saya berharap penglihatan saya kembali dalam semalam, jadi 3 hari bukanlah keajaiban dalam pikiran saya. Ingat, waktu dan ukuran tidak ada di semesta. Menyembuhkan jerawat sama mudahnya dengan penyakit. Prosesnya identik, perbedaannya ada di pikiran kita. Jadi, jika Anda telah menarik beberapa penderitaan kepada Anda, kurangi dalam pikiran Anda menjadi seukuran jerawat, lepaskan semua pikiran negatif, dan kemudian fokuslah pada kesempurnaan kesehatan. Tidak ada yang tidak dapat disembuhkan. Dr. John DeMartini. Saya selalu mengatakan bahwa tidak dapat disembuhkan berarti dapat disembuhkan dari dalam. Saya percaya dan tahu bahwa tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Pada suatu saat, setiap penyakit yang disebut tidak dapat disembuhkan telah disembuhkan. Dalam pikiran saya, dan di dunia yang saya ciptakan, tak tersembuhkan, tidak ada. Ada banyak ruang untuk Anda di dunia ini, jadi bergabunglah dengan saya dan semua yang ada di sini. Ini adalah dunia di mana keajaiban adalah kejadian sehari-hari. Ini adalah dunia yang dipenuhi dengan kelimpahan total, di mana semua hal baik ada sekarang di dalam diri Anda. Kedengarannya seperti surga, bukan? Dia, Michael Bernard Beckwith. Anda dapat mengubah hidup Anda dan Anda dapat menyembuhkan diri sendiri. Morris Goodman, penulis dan pembicara internasional. Kisah saya dimulai pada tanggal 10 Maret tahun 1981. Hari ini benar-benar mengubah seluruh hidup saya. Itu adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya menabrakkan pesawat. Saya berakhir di rumah sakit lumpuh total. Sumsum tulang belakang saya hancur. Saya mematahkan tulang belakang leher pertama dan kedua. Refleks menelan saya hancur. Saya tidak bisa makan atau minum. Diafragma saya hancur. Saya tidak bisa bernapas. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengedipkan mata. Para dokter, tentu saja, mengatakan bahwa saya akan menjadi sayuran sepanjang hidup saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengedipkan mata. Itulah gambaran yang mereka lihat tentang saya, tetapi tidak masalah apa yang mereka pikirkan. Hal utama adalah apa yang saya pikirkan. Saya membayangkan diri saya menjadi orang normal lagi, berjalan keluar dari rumah sakit itu. Satu-satunya hal yang harus saya tangani di rumah sakit adalah pikiran saya, dan begitu Anda memiliki pikiran, Anda dapat menyatukan semuanya kembali. Saya terhubung ke respirator dan mereka mengatakan saya tidak akan pernah bernapas sendiri lagi karena diafragma saya hancur. Tetapi sebuah suara kecil terus berkata kepada saya, tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Dan akhirnya saya disapih darinya. Mereka kehilangan penjelasan. Saya tidak bisa membiarkan apapun masuk ke dalam pikiran saya yang akan mengalihkan perhatian saya dari tujuan saya atau dari visi saya. Saya telah menetapkan tujuan untuk keluar dari rumah sakit pada hari Natal. Dan saya melakukannya. Aku berjalan keluar dari rumah sakit dengan kedua kakiku sendiri. Mereka mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Itu adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Untuk orang-orang yang duduk di luar sana sekarang dan sedang terluka, jika saya ingin merangkum hidup saya dan merangkum apa yang dapat mereka lakukan dalam hidup, saya akan merangkumnya dalam 6 kata, manusia menjadi apa yang dia pikirkan. Petik 2. Morris Goodman dikenal sebagai The Miracle Man. Kisahnya dipilih untuk The Secret karena menunjukkan kekuatan tak terduga dan potensi tak terbatas dari pikiran manusia. Morris tahu kekuatan dalam dirinya untuk mewujudkan apa yang dia pilih untuk dipikirkan. Semuanya mungkin. Kisah Morris Goodman telah mengilhami ribuan orang untuk berpikir, membayangkan, dan merasakan jalan mereka kembali ke kesehatan. Dia mengubah tantangan terbesar dalam hidupnya menjadi hadiah terbesar.
Sejak film The Secret dirilis, kita telah dibanjiri dengan kisah-kisah ajaib dari segala jenis penyakit yang keluar dari tubuh orang-orang setelah mereka menonton The Secret. Semua hal menjadi mungkin jika Anda percaya. Mengenai masalah kesehatan, saya ingin meninggalkan Anda dengan kata-kata yang mencerahkan dari Dr. Ben Johnson. Kita sekarang memasuki era pengobatan energi. Segala sesuatu di semesta memiliki frekuensi dan yang harus Anda lakukan hanyalah mengubah frekuensi atau membuat frekuensi yang berlawanan. Begitu mudahnya mengubah apapun di dunia ini, entah itu penyakit atau masalah emosional atau apapun itu. Ini sangat besar. Ini adalah hal terbesar yang pernah kami temui. Rangkuman. Efek placebo adalah contoh dari hukum tarik-menarik dalam tindakan. Ketika seorang pasien benar-benar percaya bahwa tablet itu adalah obat, dia menerima apa yang dia yakini dan disembuhkan. Berfokus pada kesehatan yang sempurna adalah sesuatu yang dapat kita lakukan di dalam diri kita sendiri, terlepas dari apa yang mungkin terjadi di luar. Tertawa menarik kegembiraan, melepaskan kenegatifan, dan mengarah pada penyembuhan ajaib. Penyakit disimpan di dalam tubuh dengan pikiran, dengan mengamati penyakitnya, dan dengan perhatian yang diberikan pada penyakit itu. Jika Anda merasa sedikit tidak sehat, jangan membicarakannya, kecuali jika Anda menginginkan lebih. Jika Anda mendengarkan orang berbicara tentang penyakit mereka, Anda menambahkan energi untuk penyakit mereka. Alih-alih, ubah percakapan menjadi hal-hal yang baik, dan berikan pemikiran yang kuat untuk melihat orang-orang itu dalam keadaan sehat. Keyakinan tentang penuaan ada dalam pikiran kita, jadi lepaskan pikiran itu dari kesadaran Anda. Fokus pada kesehatan dan awet muda. Jangan dengarkan pesan masyarakat tentang penyakit dan penuaan. Pesan negatif tidak melayani Anda.